Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, NPM 2003-09-0054. Saya dari kelas 4B Kasus Pagi Psikumsu. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas video dari mata kuliah Psikologi untuk Pekerjaan Sosial. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran ke-8 tentang bagian C, yaitu tentang kategori penyakit jiwa. Berikut penjelasannya. Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan yang memengaruhi bagaimana seseorang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain secara signifikan. Jika tidak diobati, orang yang mengalami gangguan jiwa akan sulit beraktivitas, bekerja, bahkan berinteraksi dengan orang lain. Pada bagian ini menjelaskan tentang perbedaan antara neurosis dan psikosis. Istilah neurosis digunakan untuk orang dengan gangguan jiwa yang masih cukup baik kemampuan menilai realitasnya atau reality testing ability atau RTA. Biasanya pasien dengan gangguan stres akut, ansietas, dan depresi ringan sedang. Sedangkan gangguan psikosis adalah pasien yang mengalami gangguan dalam penilaian realitas, tidak bisa membedakan mana yang nyata dan maupun tidak nyata. Ditandai dengan munculnya halusinasi, gangguan persepsi panca indera di mana tidak ada stimulus di sekitarnya, dan munculnya delusi atau waham. Gangguan isi pikir di mana yang bersangkutan memiliki keyakinan maupun ide ataupun kepercayaan yang tidak sesuai kenyataan yang sulit dipatahkan dan tidak sesuai dengan latar belakang pasien. Penyebab terjadinya gangguan jiwa hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami gangguan jiwa. Di antaranya, yang pertama faktor genetik atau bawaan lahir, yang kedua riwayat keluarga yang memiliki gangguan jiwa, yang ketiga stres berat, yang keempat pernah mengalami kejadian traumatis, misalnya menjadi korban pelecehan ataupun kekerasan. Kelima, penggunaan obat-obatan terlarang dan konsumsi minuman beralkohol berlebihan. Yang keenam, kondisi medis tertentu, misalnya cedera otak berat, stroke, dan gangguan tiroid. Baiklah, berikut ini adalah macam-macam gangguan jiwa yang sering terjadi. Yang pertama, gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan terdiri dari gangguan kecemasan umum, kecemasan sosial, fobia, dan panik. Gangguan kecemasan merupakan gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya merasa cemas dan gelisah, serta sulit mengendalikan perasaan tersebut. Yang kedua, gangguan kepribadian. Seseorang dengan gangguan kepribadian cenderung memiliki pola pikir, perasaan, atau perilaku yang berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Jenis gangguan kepribadian terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu tipe eksentrik, tipe dramatis atau emosional, dan tipe cemas dan akut. Yang ketiga, gangguan psikotik. Gangguan psikotik merupakan gangguan jiwa parah yang menyebabkan munculnya pemikiran dan persepsi yang tidak normal, misalnya penyakit skizofrenia. Yang keempat, gangguan suasana hati. Perubahan mood yang terjadi sewaktu-waktu adalah hal yang normal terjadi. Apabila jika memang ada faktor pencetusnya, misalnya stres, kelelahan, atau tekanan batin. Jenis gangguan jiwa yang membuat suasana hati cepat berubah meliputi depresi, gangguan bipolar, dan gangguan siklotimik. Kelima, gangguan makan. Gangguan makan adalah gangguan jiwa serius yang membuat perilaku makan seseorang terganggu. Kondisi ini seringkali dapat membuat penderitanya mengalami masalah gizi, misalnya kurang gizi atau justru obesitas. Selanjutnya yang keenam, gangguan pengendalian impuls dan kecanduan. Orang dengan gangguan pengendalian impuls tidak dapat menahan dorongan untuk melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, misalnya berjudi, mencuri, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Gangguan jiwa yang satu ini ditandai dengan adanya pikiran dan obsesi yang tidak terkendali terhadap sesuatu, sehingga mendorong penderitanya untuk melakukan suatu aktivitas secara berulang-ulang. Yang terakhir, gangguan stres pasca trauma atau PTSD. PTSD dapat berkembang setelah seseorang mengalami kejadian traumatis atau mengerikan, seperti pelecehan seksual atau fisik, kematian orang terdekat, atau bencana alam. Orang yang menderita PTSD biasanya akan sulit melupakan pikiran atau peristiwa yang tidak menyenangkan tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.